Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk perkuliahan biokimia. Untuk materi ini saya akan memberikan informasi mengenai apa itu asam amino dan juga protein. Mungkin kalian sehari-hari sudah mengetahui apa itu asam amino dan juga protein. Macam-macam fungsinya, juga apa saja yang bisa digunakan, yang biasa kalian makan itu juga sebagian besar mengandung asam amino dan protein. Nah, asam amino, kita lihat bagian struktur protein dari asam amino. Bagian struktur asam amino ini sangat kompleks ya, di mana asam amino ini menjadi struktur penyusun dari protein yang nantinya akan menentukan banyak sifat-sifat dari protein, seperti bagaimana dia titik didihnya, titik lelehnya, seperti itu. Lalu yang pertama diisolasi, yang berhasil diisolasi asam amino adalah glisin. Dan yang umum itu terdapat dalam protein ada sekitar 20 asam amino. Nah, berdasarkan keberadaannya pada molekul protein, asam amino ini dapat, yang pertama, umumnya terdapat dalam protein dan terdapat kurang lebih 20 jenis. Nah, jarang terdapat sebagai satuan pembentuk protein. Jadi protein itu kan adalah suatu makromolekul atau molekul yang besar, berbeda dengan asam amino yang merupakan mikromolekul atau penyusunnya dari si protein itu sendiri. Nah, ukurannya itu lebih kecil dari protein, sehingga tidak bisa dalam bentuk tunggalnya menjadi bentuk protein. Harus bergabung dengan asam-asam amino lainnya untuk membentuk protein. Nah, derivat prolin atau turunan prolin ini banyak terdapat dalam kolagen. Jadi prolin ini adalah asam amino yang paling banyak terdapat di dalam kolagen. Lalu sama sekali tidak merupakan satuan pembentuk protein ya, yang tadi saya bilang tadi. Memerlukan 50 jenis asam amino untuk menjadi protein, paling sedikit. Terdapat dalam bentuk bebas atau terikat dalam sel atau jaringan, tapi tidak merupakan satuan pembentuk protein. Dari 20 jenis asam amino ini harus membentuk menjadi 50 jenis asam amino, yang dari 20 jenis itu bergabung menjadi satu bentuk protein yang utuh. Beberapa ini penting sebagai sumber atau senyawa antara metabolisme, misalnya beta-alanin sebagai sumber vitamin asam pantotenat. Jadi asam amino ini nantinya akan menjadi penyusun-penyusun dari hormon, protein, vitamin, dan berbagai zat-zat yang menunjang fungsi metabolisme dalam tubuh manusia. Nah, contohnya lagi, selain keuntungan-keuntungan asam amino, ada juga yang sifatnya racun. Contohnya pada tanaman jengkol, yaitu asam jengkolat. Nah, asam amino itu dibagi dua ya, diklasifikasikan menjadi dua, ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, kalau asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus didapat dari konsumsi makanan. Jadi asam amino yang esensial itu artinya kita memperolehnya dari makanan yang kita makan. Sedangkan asam amino non esensial ini bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga memiliki prioritas konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan asam amino esensial. Artinya apa?
Asam amino non esensial ini lebih jarang digunakan dibandingkan dengan asam amino esensial untuk proses metabolit. Nah, tadi saya bilang ada kurang lebih 20 jenis. Nah, yang sudah diketahui itu ada 21 bahkan 22 jenis asam amino ya. Di antaranya ini dari mulai glisin, singkatannya ada yang 3 huruf, ada yang 1 huruf ya, dengan struktur yang berbeda-beda, dengan nama yang berbeda-beda pula. Dan asam amino yang terakhir ini yang baru ditemukan ada selenocysteine. Nah, dari kurang lebih 20 ini mana saja yang termasuk asam amino esensial yang diperoleh dari makanan? Nah, ini adalah asam-asam amino esensial yang diperoleh dari makanan. Ada leusin, ada isoleusin, ada valin, ada lisin, ada triptofan, ada metionin, ada treonin, dan fenilalanin. Sedangkan sisanya dari kurang lebih 20 asam amino itu adalah asam amino yang non esensial yang diproduksi oleh tubuh manusia sendiri. Nah, salah satu fungsi penting asam amino dalam sel hidup yaitu sebagai unit monomer yang membangun suatu rantai polipeptida protein, yaitu unit terkecil pembentuk protein. Sebagian besar protein mengandung 20 asam levoalfa amino yang sama dalam proporsi yang beragam. Jadi dari 20 macam asam amino itu ada beberapa bagian sebagai penyusun protein. Diet manusia atau konsumsi asam amino esensial harus mengandung 10 L-alfa amino esensial. Nah, manusia atau hewan yang lebih tinggi tingkatnya tidak dapat mensintesis 10 asam amino dalam jumlah yang memadai untuk menunjang pertumbuhan bayi dan mempertahankan kesehatan orang dewasa. Nah, karena asam amino ini ternyata cukup rumit pembuatannya, sehingga kita memerlukan asam amino dari luar untuk proses metabolisme, untuk tumbuh kembang pada manusia dan juga mempertahankan kesehatan pada orang dewasa. Peran asam amino ya dalam bentuk protein yang pertama sebagai fungsi struktural ya, fungsi-fungsi protein kalian sudah tahu ya, biasanya untuk diet-diet, untuk pembentukan massa otot dan lain sebagainya, itu fungsi strukturalnya. Ada yang fungsi hormonal. Fungsi hormonal ini lebih ke sifat-sifatnya seperti vitamin, hormon, dan juga katalitik atau mempercepat reaksi kimia, contohnya seperti enzim. Nah, kekurangan secara genetik asam amino ini menyebabkan penyakit serius, contohnya phenylketonuria dan maple syrup urine disease. Ya, ini menyebabkan retardasi mental dan kematian atau gangguan mental, dan juga menyebabkan kematian kalau asam amino dalam tubuh itu tidak tercukupi. Nah, asam amino ini mengandung gugus fungsi amino dan karboksilat. Gugus fungsi amina kalian sudah tahu, yaitu NH3+ ya, dan juga karboksilat. Karboksilat adalah COO ikatan rangkap. Pada alfa amino, kedua gugus fungsi tersebut melekat pada atom karbon yang sama. Ini yang tadi kita lihat di gambar di slide awal. Gitu. Nah,
ini adalah gugus yang tadi saya bilang, ada gugus amina, ada gugus karboksilat yang berikatan dengan satu karbon. Karakteristik dari asam amino secara khusus, yang pertama ada dia mampu menghidrolisis berbagai protein yang akan menghasilkan campuran asam-asam amino. Lalu asam-asam amino yang alami selalu memiliki konfigurasi LEVO atau berada mengarah ke sebelah kiri pada konfigurasi yang sama dengan glyceraldehyde. Ini ya struktur LEVO asam amino, di mana ikatan R-nya atau gugus fungsi lainnya ini berikatan di sebelah kiri. Kenapa disebut alfa? Karena ikatan karboksilat dan juga amida atau aminanya berikatan dalam satu rantai karbon yang sama. Ini disebut alfa kalau dia berikatan dalam satu rantai karbon yang sama. Nah, ini karboksilat, ini amina atau amida. Nah, ini adalah posisi rantai asam amino yang posisi alfa dan posisi beta. Posisi alfa, posisi alfa itu berarti posisi yang paling kiri atau LEVO karena berada di sebelah kiri, dan posisi beta adalah posisi selanjutnya. Nah, ini posisi alfa dan beta, alfa hidrogen. Nah, alfa hidrogen, nah ini yang berwarna merah adalah gugus hidrogennya, adalah atom hidrogen pada atom karbon yang bersebelahan dengan gugus karbonil. Nah, gugus karbonil itu apa? Adalah gugus fungsi yang terdiri dari atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen. Nah, di sini kita lihat gugus hidrogen berikatan dengan ikatan rangkap dengan atom oksigen. Nah, itu adalah gugus karbonil. Itu contohnya itu namanya gugus alfa. Sedangkan gugus beta itu adalah gugus asam amino yang berikatan dengan alfa hidrogen. Nah, muatan asam amino itu terdiri dari positif, negatif, atau nol. Asam amino ini mengandung dua gugus asam lemah dan basa lemah yang dapat terionisasi. Asam lemahnya mana? Asam lemahnya adalah NH3+. Dan basa lemahnya COOH. Kalau berupa dalam larutan, mana gugus lemahnya adalah asam lemahnya adalah NH3+ dan COO-. Ini kalau bentuk dalam larutan. Kapan muatan asam amino itu bernilai +1, 0 dan negatif, positif, 0 dan negatif? Berikatan positif ketika asam karboksilatnya ini diisi oleh ikatan oksigen dengan hidrogen, sehingga dia memiliki muatan yang berlebih sehingga harus melepaskan satu atom hidrogen. Nah, setelah dia melepaskan satu ikatan rantai hidrogen, nah dia akan menjadi bermuatan 0, stabil, di mana dia memiliki gugus amida, amina, gugus amina dan gugus karboksilat, di mana ini memiliki muatan berlebih, di sini memiliki muatan yang
kurang. Nah, tetapi karena dia berlebih, amina ini dia akan melepaskan satu ikatan gugus hidrogennya yang mengakibatkan amina ini berubah menjadi amida, sehingga dia memiliki muatan yang negatif. Selanjutnya kita ke zwitterion. Zwitterion itu adalah ion-ion dipolar atau memiliki kepolaran yang ganda. Dalam satu molekul ada polarisasi muatan. Muatannya itu ada 2. Ada gugus NH2 untuk gugus basa dan gugus CO2H untuk gugus asam. Asam amino pada kondisi kering ini sebagai ion yang dipolar, artinya memiliki 2 kepolaran, bisa pada gugus asam, bisa pada gugus basa. Sedangkan asam amino pada kondisi basa, kesetimbangan antara ion dipolar dan ion basa juga ion asam sama. Struktur umum asam amino itu ada amina atau gugus amina atau amida, ada gugus karbon, ada gugus hidrogen, ada ikatan gugus R. R ini adalah yang nantinya akan berikatan dengan molekul-molekul lain, dan juga tentunya ada karboksilat COH. Adanya gugus amin atau NH2 dan gugus karboksilat ini yang menyebabkan terbentuknya asam amino. Tapi sifat-sifat protein ini akan sangat berbeda dari senyawa-senyawa amin atau senyawa-senyawa karboksilatnya itu tersendiri. Dan juga gugus R yang mengisi ini nantinya juga menentukan sifat-sifat dari protein itu. 20 asam amino pembentuk protein adalah asam alfa amino. Senyawa yang memiliki gugus karboksilat dan gugus amino pada karbon pusat. Nah, ukurannya bervariasi pada rantai sampingnya atau pada rantai R tadi ya. Nah, ini akan menentukan dalam apa saja gugus R ini. Tadi saya bilang menentukan struktur dari protein itu, ukuran proteinnya, muatan listrik yang dihasilkan oleh protein, dan juga kelarutan protein dalam air. Jenis-jenis asam amino pertama yang ditemukan ini ada asparagin, ditemukan tahun 1806, dan terakhir ada treonin 1938. Nah, selain glisin, karboksilat merupakan atom kiral juga dalam konfigurasi LeVo. Jadi kebanyakan asam amino ini terdapat dalam konfigurasi LeVo atau kalau kita lihat dalam kiralitasnya. Nah, apa sih kiralitas itu? Ya, kiralitas itu adalah keadaan di mana 2 molekul dengan strukturnya sama ya, kita lihat strukturnya sama, tetapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya. Lihat, ini amidanya di sebelah kiri, nah ini disebut LeVo, sedangkan ini dextro, amida atau aminanya di sebelah kanan. Atom yang menjadi pusat kiralitas dikenal dengan istilah atom kiral. Nah, pusatnya ini disebut atom kiral, C kiral, disebutnya atom C kiral. Menyebabkan adanya kiralitas adalah senyawa karbon yang
tidak simetris. Nah ini kalau kita lihat kan ini hanya bentuknya seperti plus seperti itu ya, padahal mungkin di sini ada yang menyamping gitu kalau dalam bentuk 3 dimensinya. Ya, ini untuk belajar kiralitasnya ini sebetulnya harus dipraktekkan di dalam kelas. Mungkin nanti kalian bisa searching di YouTube bagaimana untuk menentukan kiralitas dari asam amino. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi asam amino. Ini asam amino ini diklasifikasikan berdasarkan gugus R-nya atau rantai sampingnya. Nah, kalau tadi kan gugus karbon itu kan dalam asam amino mengikat 4 molekul lain ya. Yang pertama ada amina, ada karboksilat, ada hidrogen, dan juga gugus R atau gugus samping atau rantai samping. Biasanya sifat-sifat seperti hidrofobik atau takut air dan hidrofilik atau takut atau suka air, polar, non-polar, ada tidaknya terionisasi itu disebabkan oleh gugus R atau rantai samping dari asam amino tersebut, sehingga nanti terbentuk klasifikasinya ada yang berdasarkan aromatiknya, kepolarannya, keasamannya, sifat basanya, dan non-polarnya. Nah ini tipe-tipe asam amino, di mana ini adalah asam amino yang hidrofobik. Bisa kita lihat ada mulai glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, prolin, fenilalanin, dan triptofan, yang biasanya ini banyak terdapat di asam amino yang esensial. Lalu ada yang bersifat polar. Nah, triptofan, lihat dia masuk ke dalam yang hidrofobik tapi dia juga polar. Selain triptofan ada serin, cysteine, threonin, tirosin, histidin, asparganin, dan glutamin. Lalu ada yang bermuatan negatif. Ini ada asam glutamat dan juga asam aspartat, dan juga ada yang bermuatan positif, ada histidin, lisin, dan arginin. Nah, ini struktur dari 20 asam amino yang sudah kita tahu. Jadi struktur penyusunnya selalu sama. Ada amina, ada gugus karbon di tengahnya, ada karboksilat, ada gugus hidrogen, dan rantai sampingnya. Ini adalah asam amino yang tergabung dalam sifatnya nonpolar. Sifat-sifat nonpolar ini dipengaruhi oleh ikatan rantai samping yang diberi warna merah. Nah, itu adalah atom-atom atau ikatan yang membentuk sifat menjadi nonpolar. Nah, ini ada yang masuk grup aromatis. Kenapa disebut grup aromatis? Karena dia memiliki gugus benzen. Nah, ada benzen. Ada yang bersifat polar. Nah, ini artinya dia larut dalam air, mudah larut dalam air karena gugus rantai sampingnya yang lebih cenderung lebih polar. Ada yang bermuatan positif. Bermuatan positif artinya dia kekurangan satu rantai. Atau dia itu berlebihan satu rantai hidrogen.
dan juga ada yang muatan negatif karena dia kekurangan satu rantai hidrogen. Nah, pembentukan ikatan peptida. Ikatan peptida itu apa sih? Ikatan peptida itu adalah ikatan yang terbentuk ketika atom karbon pada gugus karboksil, ketika atom karbon ya pada gugus karboksil suatu molekulnya berbagai elektron dengan atom nitrogen pada gugus amina molekul lainnya. Jadi ada ikatan antara gugus karboksil ya dan juga atom nitrogen. Nah, gugus karboksil juga gugus nitrogen. Ya, contoh ikatan peptida ya ini ya. Ada gugus karboksil COO, CO ikatan rangkap dan juga gugus amina, gugus nitrogennya. Nah, ikatan peptida menghubungkan dua asam amino melalui gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amino atau amina dari asam amino yang lain ya. Ini contohnya pada ikatan peptida glisin dan alanin. Di samping ikatan peptida, ada ikatan kovalen lain di antara asam amino dalam peptida dan protein. Ialah ikatan disulfida atau ikatan dua sulfur. Ikatan disulfida adalah ikatan tunggal antara dua gugus sulfur atau cysteine. Senyawa peptida alam mengandung ikatan disulfida, contohnya ada oksitosin dan vasopresin. Nah, ini kalau oksitosin itu adalah hormon yang mengatur kontraksi uterus dan laktasi yang berfungsi untuk merangsang kelahiran bayi. Nah, ini ikatan antar cysteine yang fungsinya untuk yang akan muncul ketika ibu-ibu melahirkan dan menyusui. Nah, ini sentral dogma biologi di mana protein itu dihasilkan dari DNA dan juga RNA. Nah, ini mungkin sudah kalian pelajari di biologi dan nanti akan kalian pelajari di bioteknologi juga ya. Nanti tidak akan saya banyak bahas di sini. Tapi pada prinsipnya ini DNA akan membentuk asam amino akan membentuk protein. Nah, ini urutan asam amino ini dikode oleh urutan DNA yang berada di dalam gen. Ya, di sini kita tahu kalau ada sekitar kurang lebih 20 jenis asam amino yang ada di dalam tubuh manusia. Dan sudah kita tahu kalau DNA itu akan terdiri dari 4 macam ya. Ada timin, ada sitosin, ada adenin, ada guanin. Di mana ketika DNA ini bersatu menjadi satu urutan DNA ya, satu urutan itu terdiri dari
3 macam, entah itu T, urutan T, C, adenin, dan guanin, T, C, A, G. Kalau misalkan urutan DNA-nya guanin, timin, misalkan ini menghasilkan asam amino valin. Kalau misalkan asam aminonya itu glisin, itu bisa dihasilkan oleh guanin, timin, guanin, sitosin, guanin, adenosin, dan guanin. Ya, ini yang menghasilkan glisin. Jadi urutan basa nitrogen dari DNA ini yang akan menentukan asam amino apa yang terbentuk di dalam tubuh. Nah, ini ada yang stop, contohnya TAA dan TAG. Artinya kalau ini ada stop dan TGA ini ya, artinya pembentukan asam aminonya itu berakhir dan sudah menjadi protein. Jadi proteinnya itu kan nanti panjangnya urutannya banyak ya, bisa fenilalanin, serin, tirosin, histidin, arginin misalkan. Nah, itu nanti urutannya kalau sudah sampai 50 dia akan muncul TAA, TAG atau TGA, yang dimana dia akan menstop replikasi atau pemanjangan DNA atau protein itu sendiri. Nah, ini penulisan asam amino adalah dalam singkatan 3 huruf dan 1 huruf, dimana dari asam amino ini terdiri dari sequencing dari DNA. Kalau sudah mencapai urutannya mencapai 50, nah itu akan terjadi codon stop, artinya pemutusan ikatan pembentukan asam amino dan proteinnya sudah berhenti, sehingga nanti akan membuat protein yang baru lagi dan asam amino yang baru lagi. Oke, kita lanjutkan ke protein. Nah, kita tahu protein itu terdiri dari asam amino ya. Protein itu berasal dari bahasa Yunani yaitu proteus, yang berarti berada pada tingkat pertama. Nah, protein merupakan senyawa yang diciptakan untuk meregulasi mesin biologis. Artinya dia adalah bahan bakar dari fungsi metabolisme yang ada di dalam tubuh, karena protein itu bisa berupa hormon, bisa berupa vitamin, bisa berupa enzim yang mana fungsinya untuk menjalankan semua organ-organ yang ada di dalam tubuh. Protein menjadi senyawa yang terlibat dalam semua aktivitas hidup manusia. Bisa bentuk rambut, bisa air liur, kekentalannya gitu ya, warnanya, warna mata, pertumbuhan gitu ya, itu dan lain sebagainya itu dipengaruhi oleh protein. Secara kimia, ini merupakan makromolekul yang mengandung unsur nitrogen. Unsur seluler utamanya, dia bobotnya itu 50% berat kering dari sel. Sel itu sudah sangat kering. Nah, protein itu bobotnya setengahnya bobot kering dari sel. Jadi sel itu dan dalam kan sel itu basah ya, isinya cairan. Kalau dikeringkan, nah itu ada bobotnya. Nah, 50% bobot kering sel adalah bobot dari protein. Fungsi dari protein itu sendiri ada yang katalitik, artinya mempercepat reaksi kimia, dan juga ada yang sifatnya toksik. Nah, sifat-sifat molekul dari protein
bobot molekulnya besar, sekitar 5.000 sampai 1 juta. Umumnya terdiri dari 20 macam asam amino yang merupakan polimer yang terdiri dari satuan asam amino yang terikat secara kovalen. Zat-zat utama dalam sistem hidup bersifat polimer, yang dimana ikatannya itu antara gugus karboksilat dan juga gugus nitrogennya. Asam amino berikatan secara kovalen satu dengan yang lain dalam variasi urutan bermacam-macam membentuk rantai polipeptida. Nah, ikatan rantai asam amino yang banyak tersusun menjadi protein disebut rantai polipeptida. Ikatan antar satu asam amino dengan asam amino lain disebut ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan antara gugus alfa karboksilat atau gugus karboksil dari asam amino 1 dengan gugus alfa amino dari asam amino lain. Jadi harus gugus karboksilatnya yang berikatan dengan gugus amina dari asam amino lain. Selanjutnya, terdapat ikatan kimia lain di dalam asam amino. Ada ikatan hidrogen, ada ikatan hidrofob, ada ikatan ion, ada ikatan van der Waals, ada ikatan sulfihidril, ya, macam-macam ikatan. Karena penyusun dari asam amino tidak hanya gugus amina dan juga asam karboksilat, sehingga ikatan-ikatan lain juga bisa terbentuk. Struktur tidak stabil terhadap beberapa faktor, seperti asam amino itu tidak kuat dalam pH yang sangat basa dan sangat asam, karena nanti akan terdenaturasi, akan menggumpal. Dia juga tidak tahan terhadap radiasi, gitu, akan juga terdenaturasi. Terhadap suhu, nah ini bisa kalian praktekkan saat menggoreng telur. Kalau kalian coba menggoreng telur itu kan sebagian besar protein. Kalau kalian panaskan telur yang asalnya cair, protein yang sifatnya cair, kalau kalian panas itu akan rusak, terdenaturasi menjadi padat. Nah, itu telur yang biasa kalian makan. Dia juga tidak stabil pada pelarut organik, contohnya pada etanol dan juga pada deterjen. Nah, asam amino selain itu juga reaktif dan sangat spesifik karena terdapat gugus samping yang reaktif berupa kation, anion, hidroksil, aromatik, dan lain-lainnya. Tadi ya, yang menentukan sifat-sifat kepolaran atau sifat aromatik dari asam amino yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu susunan khas struktur makromolekulnya. Jadi satu asam amino itu sangat menentukan dari sifat-sifat protein yang dihasilkan, sehingga nanti macam-macam protein, enzim, vitamin pun akan bermacam-macam disebabkan penyusunnya atau asam amino itu sendiri. Macam-macam protein. Di sini ada yang fungsinya bermacam-macam ya. Ada yang katalitik, artinya mempercepat reaksi kimia. Ada yang secara struktural. Secara struktural adalah membangun tubuh. Ada yang mekanik, artinya dia itu sifatnya lebih ke sifat-sifat mekanik tubuh atau ke sistem alat gerak pada makhluk hidup. Ada yang penyimpanan, jadi protein itu fungsinya untuk menyimpan zat-zat atau molekul-molekul yang dibutuhkan oleh tubuh kalau dalam jumlah yang berlebih. Ada yang mengangkut satu zat kimia ke
dari tubuh satu ke tubuh yang lain ya, ke dalam organ satu ke organ yang lain, itu sebagai alat angkut. Ada yang mengatur jumlah eh, kadar metabolit yang ada di dalam tubuh. Ada yang fungsi perlindungan, ada juga yang bersifat sebagai toksik. Kalau yang katalitik di sini ada enzim, contohnya pepsin, di mana pepsin ini mempercepat pemutusan molekul-molekul atau zat-zat yang berasal dari makanan yang berada di dalam lambung, sehingga pemutusan ikatan kimia dari makanan itu akan sangat cepat terjadi di lambung, sehingga makanan akan lebih mudah dicerna. Ada yang sifatnya struktural, yaitu kolagen sebagai jaringan ikat dan pembentuk tulang. Nah, itu protein-protein. Tulang yang sebegitu kerasnya, penyusunnya adalah protein. Ada yang berfungsi sebagai alat mekanik, yaitu aktin dan miosin. Aktin dan miosin ini berada di dalam otot dan juga di mata ya, karena fungsinya untuk sistem gerak manusia atau makhluk hidup. Ada yang fungsinya menyimpan zat-zat kimia, contohnya ferritin, dan dia fungsinya menyimpan zat besi. Ada yang alat angkut protein pertransport, yaitu hemoglobin. Dia fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, sehingga tidak ada satu bagian tubuh pun yang tidak memerlukan oksigen, karena selalu diberikan oleh hemoglobin, selalu dibawa oleh hemoglobin. Selanjutnya ada yang fungsinya mengatur. Contohnya di sini adalah insulin. Nah, insulin merupakan hormon di mana hormon insulin ini mengatur kadar glukosa dalam darah. Nah, apabila kadar glukosa dalam darah itu berlebih, akan mengakibatkan penyakit lain, contohnya diabetes mellitus, entah tipe 1 atau tipe 2. Nah, sehingga diperlukan insulin ini supaya kadar gula dalam darah itu tetap stabil. Nah, hormon-hormon itu fungsinya untuk mengatur kestabilan molekul-molekul yang ada di dalam tubuh, sehingga tidak menimbulkan penyakit gitu pada manusia. Ada yang fungsinya untuk perlindungan, yaitu antibodi. Contohnya di sini ada imunoglobulin, di mana imunoglobulin ini fungsinya menangkal virus, bakteri yang akan berikatan dengan sel. Lalu pada makhluk hidup lain ada yang bersifat toksik ya, protein, ada toksin bakteri atau zat-zat beracun yang dihasilkan oleh bakteri, jamur misalkan, dan juga bisa atau racun dari ular, juga kalajengking. Nah, itu juga salah satu contoh protein. Ya, ini macam-macam protein yang tadi saya sebutkan, bisa kalian baca saja ya, sudah saya beri di slide gitu, tinggal kalian baca saja. Ini tadi ada hemoglobin, ada insulin, ada imunoglobulin, ada toksin dari bisa ular ya, contoh macam-macam protein. Nah, ini organisasi struktur dari protein. Sekalian baca ya. Nah, struktur primer protein merupakan
di sini ada sequence linear asam amino dalam bentuk polipeptida. Jadi secara umum bentuk primer protein itu ya rantai panjang seperti ini, polipeptida, yang berikatan antara karboksilat dengan nitrogen seperti itu. Kalau yang struktur sekunder ini terbentuk akibat interaksi hidrofilik dan hidrofobik asam amino. Nah, ini macam-macamnya, ada yang alpha helix, ada beta flatted sheet, ada beta barrel. Nah, ini akan lebih rumit lagi nanti strukturnya kalau alpha helix. Nah, kalau tadi kan cuma rantai panjang kalau struktur primernya itu. Kalau yang alpha helix, nah dia berpilin-pilin seperti ini. Kalau ini yang beta flatted sheet, nah ini seperti huruf S gitu, akan panjang seperti huruf S. Dan yang beta barrel ini lebih rumit lagi, gabungan antara alpha helix dan beta flatted cell. Ada yang seperti huruf S, ada yang tidak beraturan. Nah, ini contoh-contoh dari bentuk-bentuk protein yang dihasilkan, ya. Ada kolagen. Nah, ini yang ikatan peptida. Ada yang myoglobin, yang ini yang alpha helix. Ini yang hemoglobin. Nah, ini yang beta barrel, ini yang hemoglobin ini. Ya, ini bisa kalian lihat ya strukturnya. Primernya itu dia lurus, rantai lurus, ikatan polipeptida. Ini yang secondary structure-nya ada yang alpha helix, tersiernya ada beta flatted sheet. Lalu ada yang tidak beraturan, yaitu beta barrel. Fungsi konformasi asam amino, fungsinya untuk apa? Mengetahui bentuk-bentuknya, yaitu membentuk fungsi strukturalnya. Fungsi kimianya membentuk fungsi aktif secara fisiologis, enzimatik, dan hormonal. Jadi bentuk-bentuk asam amino itu bisa mempengaruhi fungsi fisiologisnya, fungsi di dalam tubuhnya seperti apa, fungsi enzimnya seperti apa, dan fungsi secara hormonnya seperti apa. Nah, ini reaksi-reaksi yang terjadi. Nah, kalau asam amino diberi reaksi ninhidrin untuk mengetahui keberadaan gugus alfa amino bebas, ya, itu nanti terbentuk warna biru. Ada reaksi Sanger, kalau satu asam amino atau protein kalian teteskan FDNB, itu akan terbentuk suasana basa lemah. Nah, ini memeriksanya ini menggunakan bukan kertas lakmus, tetapi menggunakan pH universal atau juga bisa menggunakan pH meter. Ada reaksi dansil klorida, yaitu reaksi gugus alfa amino dengan 1 dimetil aminofthalein 5 sulfonyl klorida yang mengakibatkan fluoresensi. Fluoresensi artinya dia bisa bersinar dalam keadaan gelap. Itu reaksi dansil klorida. Nah, ini ya analisis asam amino yang tadi saya jelaskan. Biosintesis asam amino, ya, asam amino itu disintesis atau dihasilkan dari senyawa intermediate
senyawa intermediate dan asam amino yang dihasilkan itu ada alfa ketoglutarat, yaitu asam amino yang saya tampilkan di sini. Sedangkan sistein, tyrosin, dan hidroksilisin ini berasal dari asam amino esensial. Nah, yang di atas ini asam amino yang non esensial yang berasal dari tubuh manusia itu sendiri. Baik hidroksiprolin maupun hidroksipolis yang berasal dari makanan tidak digabungkan ke dalam protein. Jadi kalau ada hidroksipolin dan hidroksipolis yang berasal dari bukan dari asam amino yang esensial, non esensial, dia bukan protein. Nah, ini proses pembentukan asam-asam amino. Ya, kita lihat di sini ada alfa ketoglutarat berubah menjadi L-glutamat. Ya, ini ada pelepasan gugus oksigen, lepas di mana ada gugus amina ini masuk mengisi yang ditinggalkan ikatan rangkap oksigen tadi. Gugus amina masuk dengan adanya NADPH dan H+ ini nanti lepas bersama dengan oksigen yang di sini dan juga ikatan hidrogen yang dari amina ini akan masuk menjadi gugus sampingnya oksigen dan juga ada NADP+ atau energi. Ya, ini adalah biosintesis atau proses kejadian alami dari pembentukan asam amino. Oke, nanti kalian bisa ditanyakan bagaimana prosesnya apabila bagaimana pembentukan biosintesis asam amino ini terjadi. Nah, ini bagusnya sih menampilkan atau berada di kelas sehingga saya bisa menjelaskannya lebih enak gitu ya. Nah, degradasi asam amino. Nah, asam amino ini didegradasi. Nah, kalau dia sudah kondisinya berlebihan, itu harus didegradasi atau dikeluarkan. Seperti kalau kadar gula, kolesterol, protein itu kan kalau sudah terlalu tinggi kan harus dikeluarkan ya. Nah, itu kalau asam amino itu dikeluarkan menjadi urea. Turunan langsung dari degradasi asam amino berupa amonia dan ini sifatnya toksik. Biasanya lebih sering dikeluarkan lewat urin, makanya urin itu baunya seperti amoniak. Siklus urea melibatkan 5 enzim spesifik dan terjadi dalam 4 tahap, yaitu transmisi, deaminasi oksidatif glutamat atau pelepasan ikatan amina dan gugus oksigen pada glutamat, lalu transport amonia, dan juga reaksi siklus urea. Nah, ini ada transaminasi di mana asam amino yang berlebih itu dirubah menjadi alfa ketoglutarat dan levoglutamat. Ya. Di mana asam amino ini nantinya harus melepaskan gugus aminanya dan karbon dioksidanya untuk dimasuki ke siklus urea yang nanti dikeluarkan bersama urin menjadi urea. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kalian bisa mencari di YouTube untuk
proses pembentukan atau katabolisme urin itu ya, nanti kalian bisa cari di literatur atau di video-video lainnya. Nah, ini konsep tentang protein, yaitu asam amino membentuk struktur primer protein dengan adanya ikatan peptida menjadi ikatan hidrofobic membentuk struktur sekunder. Struktur sekunder ini terdiri dari alpha helix, beta sheet, dan beta barrel menjadi struktur tersier atau kuartener protein, yang dimana kalau sudah tersambung semuanya akan menjadi protein fungsional, yang tadi protein-protein yang memiliki fungsi masing-masing di dalam tubuh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan. Apabila tidak ada yang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.